Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya sebelum mulai biasanya ada MC atau tidak? Oh enggak ya? Oh ya. Ini mohon maaf ya, lagi agak sakit mata jadi harus pakai kacamata. Ya, sudah siap? Sudah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah santriwati Pondok Pesantren Az-Zakiyah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada sore hari ini masih memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita semua masih bisa berkumpul kembali di Masjid Kalimasada ini untuk bersama-sama belajar. Tak lupa salat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berkorban untuk kita semua, banyak sekali berkorban untuk kita semua dengan seluruh jiwa raganya, sehingga kita semua bisa termasuk ke dalam orang-orang Islam yang insya Allah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Oke, sebelum saya mulai ya, mungkin banyak di sini yang belum pernah ini ya bertemu sama saya, belum pernah kenal ya, karena saya baru pertama kali dimintai oleh Ustadz Tulus untuk bantu mengisi kajian di sini. Nama saya Fani Muazzin ya. Dulu saya alumni Pondok Pesantren Al-Madinah Budian, yang dimana Ustadz Tulus juga kadang ke sana, lalu kadang akhirnya kemudian di sana kenal lah sama Ustadz Tulus. Dan puncak kedekatan dan Ustadz Tulus adalah ketika waktu itu beliau meminta saya untuk membantu beliau di rumah Quran Az-Zakiyah yang ada di Turagan. Mungkin di sini sudah ke sana semua ya, banyak yang sudah pernah ke sana ya, ke Turagan. Belum pernah? Oh ya, mungkin angkatan yang dulu ya, karena ini mungkin angkatan baru juga ya. Jadi itu perkenalan singkat ya. Saya aslinya Wonosobo, akan tetapi sekarang tinggalnya cuma dekat dari sini, cuma di ke selatan sekitar 15 menit, di Tulasan, namanya Tulasan, masih Bambang Lipuro juga, seperti itu ya. Untuk insya Allah ya, untuk pada kesempatan sore hari ini, materi kajian yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Oh, berarti ditulis semua ya? Ditulis atau tidak biasanya? Oh, tulis ya. Nanti saya agak pelan-pelan. Ya, saya ingin bertanya. Biasanya kalian ketika sholat ya, sering berzikir atau tidak? Berzikir tidak, atau langsung setelah sholat langsung pergi pulang? Biasanya berzikir dulu atau tidak? Berzikir ya. Pasti kita, apalagi anak-anak pesantren, diajarkan untuk setelah selesai sholat itu tidak langsung pulang, akan tetapi ada zikir-zikir tertentu yang kita ucapkan. Di antara salah satu zikir yang sering kita baca setelah sholat ya, ada namanya doa sapu jagat. Sudah pada tahu semua ya doa sapu jagat ya? Atau mungkin ada yang belum tahu? Mungkin ada yang sering baca tapi nggak tahu kalau itu sering diistilahkan dengan namanya doa sapu jagat ya. Bunyi doa sapu jagat adalah Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, itu adalah doa sapu jagat yang sering kali kita baca setelah sholat, dan bahkan mungkin setiap kita berdoa kepada Allah itu seringkali ditutup dengan doa tadi ya, doa sapu jagat. Yang artinya adalah tadi, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ya. Sebagai seorang muslim, tentu kita pasti menginginkan masuk mana? Masuk rumah atau masuk surga? Masuk surga ya. Akan tetapi pada perjalanan kehidupannya, terkadang orang ya ingin masuk surga tapi amalan-amalannya tidak mencerminkan amalan-amalan penghuni surga. Padahal setiap orang, seburuk apapun orang mungkin ya, ketika ditanya dia pasti ingin masuk ke dalam surga. Tidak ada satupun orang ya yang ingin masuk ke dalam neraka. Kira-kira ada nggak yang terbesit di dalam hatinya pengen sesekali menikmati siksaan di dalam neraka? Pasti orang yang normal nggak ada ya, karena di dalam siksa neraka itu bertingkat-tingkat, dan yang paling ringan tingkatannya ya, yang paling ringan siksaan di dalam neraka adalah ketika seseorang yang kakinya menyentuh api neraka lalu otaknya sampai mendidih. Itu adalah siksa yang paling ringan. Belum siksa-siksa yang berat ya, kayak seperti contoh yang diberi minuman pakai nanah ya, ada yang ditusuk ya dari mulut sampai dubur dan sebagainya. Bermacam-macam siksaan yang sangat berat di akhirat. Nah, di sini ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Kita tidak bisa dipungkiri bahwasanya kita semua diajarkan oleh ustadz-ustadz kita untuk mempunyai tujuan akhir adalah mengejar akhirat, ya kan? Tentunya di sini mondok itu salah satunya kegiatan, ada tadarus, ada hafalan Al-Quran, yang tujuan akhirnya adalah ingin meraih kebahagiaan di akhirat. Seperti itu ya. Akan tetapi juga kita tidak bisa dipungkiri ya, bahwasanya kita ini sekarang sedang hidup di alam dunia. Yang artinya apa? Kita tidak hanya fokus mengejar akhirat saja, tapi meninggalkan dunia ya. Yang kita perintahkan ya, yang Rasulullah ajarkan kepada kita adalah kita tetap mencari kehidupan dunia, akan tetapi tidak meninggalkan kehidupan akhirat, atau tidak meninggalkan amalan-amalan untuk kehidupan akhirat kita. Seperti itu ya. Jadi insya Allah di sini semua adalah calon penghuni surga, karena Rasulullah pernah bersabda bahwasanya seorang mukmin ya, yang dia mempunyai meskipun satu biji sawi ya keimanan kepada Allah, maka niscaya dia akan merasakan yang namanya surga. Jadi tadi ya, kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Yang terbaik ya ketika kita hidup di dunia senang ya, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, tenang, tapi juga kita mendapatkan reward di akhirat, yaitu masuk ke dalam surga. Oleh karena itu tentunya bagaimana kemudian agar kita menjadi hamba-hamba yang bahagia di dunia maupun di akhirat ya. Kita tidak bisa menjawab dengan mengarang saja gitu ya, akan tetapi kita tentunya mengambil dari Al-Quran atau hadis Rasulullah sebagai pedoman. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, bisa dicatat mungkin, Quran surat An-Nahl ayat 97. Quran surat An-Nahl ayat 97. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa yu'minu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah
wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya adalah barang siapa yang mengerjakan kebaikan, ya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, amalan-amalan soleh, baik itu dia laki-laki maupun dia perempuan, dan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, ya. Jadi Allah sudah menjamin kebahagiaan untuk kita semua, ya, untuk semuanya yang disebutkan di sini. Siapa saja, ya, laki-laki maupun perempuan yang dia beriman dan mengerjakan amalan-amalan soleh, amal-amal kebaikan, ya, maka kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan juga akan kami berikan balasan yang lebih baik dari apa yang telah kita kerjakan di dunia. Mungkin sekarang kita capek-capek, ya. Sekarang mungkin di sisi lain ada orang yang tidak mau baca Al-Quran. Sementara kita di pondok mungkin baca Al-Quran, ya. Akan tetapi ternyata nanti di akhir hayatnya, ya, Allah akan memberikan balasan, ya, yang lebih baik dari apa yang telah kita kerjakan. Kita di dunia mungkin misalnya cuma tadarus, ya, tadarus Al-Quran. Ya mungkin capek, iya, ya, apalagi mungkin lagi puasa kan pasti juga ada rasa-rasa haus gitu kan, lagi haus-hausnya, lapar-laparnya, tapi kita paksakan untuk membaca Al-Quran seperti itu, maka niscaya kelak di akhirat balasan dari Allah itu tidak sebanding dengan yang kita lakukan, tidak sebandingnya itu lebih jauh lebih besar, ya. Mungkin kita tidak akan menduga-duga seperti itu. Maka di sini cara agar kita mendapatkan atau tanda hidup bahagia, ya, dari seorang muslim dari Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana Imam Al-Qurtubi menjelaskan di dalam kitab tafsirnya Al-Qurtubi juz 10 halaman 174, bahwa tanda hidup bahagia seseorang itu ada, beliau jelaskan ada 4. Tentunya banyak sekali, ya. Akan tetapi pada kesempatan sore hari ini yang akan kita bahas adalah ada sekitar 4 tanda. Yang pertama, tanda bahagia seseorang, ya, tanda hidup bahagia seseorang yang pertama adalah ketika ia mendapatkan rizki yang halal, ya. Jadi salah satu dari tanda-tanda bahagia seseorang dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang itu mendapatkan rizki yang halal. Dengan rizki yang halal, ya, seseorang akan hidup bahagia dan insya Allah kehidupannya menjadi berkah. Urusan-urusan pun insya Allah akan menjadi urusan yang mudah, ya. Keluarganya insya Allah akan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Kelak ketika mempunyai keturunan juga insya Allah mendapatkan putra-putri yang solehah. Jiwa raganya pun akan semangat untuk melaksanakan ibadah dan mempunyai harta yang melimpah ruah, sehingga bisa digunakan untuk haji dan umroh ke Mekah serta ziarah ke makam Nabi di Madinah, dan insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya. Jadi rizki yang Allah berikan kepada seseorang itu kan banyak sekali macamnya, ya. Meskipun terkadang kita menilainya hanya yang berupa materi, ya. Kita kan kadang menilainya kalau kita mendapatkan uang misalnya 50.000 berarti kita mendapatkan rizki, ya. Padahal rizki itu kan banyak sekali, ya. Sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala itu kan banyak sekali, ya. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu banyak sekali. Yang di luar materi misalnya ketika kita misalnya memilih untuk sekolah di sekolah yang basicnya agama, ya,
termasuk di salah satunya adalah pondok pesantren. Itu merupakan salah satu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di dalam hati kita awalnya ya, awalnya aduh berat mau ke pesantren tuh kan, pasti kegiatannya bosenin tuh kan. Kadang ada yang mikirnya kan sebelum masuk seperti itu kan, ya menghafal Al-Quran, ya apa, ya apa, ya apa gitu kan, ngaji dan sebagainya, kegiatannya padat seperti itu kan. Awalnya berpikir seperti itu. Sementara kalau secara menurut nafsunya, pengennya sekolah itu di luar, ya, bisa bebas kemana-mana motoran, ya, bisa bebas nggak nutup aurat dan sebagainya. Padahal salah satu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala tadi adalah ketika dia mempunyai kesempatan untuk menimba ilmu di pesantren. Belum cukup sampai di situ juga. Akhirnya kemudian ketika masuk pesantren kita mempunyai lingkungan yang bagus, yang bisa untuk mendorong kita lebih dekat dengan Allah, ya, mendorong kita untuk lebih giat beramal soleh, gitu kan? Coba kalian bayangkan ya, misalnya kita orang yang taat agama misalnya, tapi kita hidupnya di lingkungan misalnya orang yang suka mabuk, kira-kira energi positif atau negatif yang akan kita dapat? Negatif. Mungkin ya kalau bukan orang pilihan akan susah untuk merubah lingkungan yang tadi menjadi baik kalau kita sendirian, gitu kan? Bahkan dulu Rasulullah itu kan berada di lingkungan kaum jahiliyah, dan beliau tuh apa ya, hidup di lingkungan seperti itu dengan pengikut yang masih sedikit waktu itu kan. Makanya kemudian akhirnya Rasulullah pun memutuskan untuk hijrah, ya, membangun lingkungan yang baik. Karena kalau di situ mungkin kalau kita kan misalnya kita misalnya hidup di lingkungan yang buruk kan, paling enggak kita bisa jadi kalau lingkungan pemabuk ya bisa jadi lama-lama ketularan mabuk itu kan. Tapi kalau Rasulullah kan enggak cuma sampai di situ. Rasulullah hidup di lingkungan yang jahiliyah itu bahkan sampai diancam untuk dibunuh. Makanya Rasulullah hijrah ke Madinah. Akhirnya disitulah kemudian Rasulullah membangun kekuatan dan bisa menaklukkan kota Mekah. Gitu ya. Jadi rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali ya, termasuk rizki-rizki yang kadang kita nggak sadari ya, rizki berupa kesehatan, berupa udara yang kita dapatkan secara cuma-cuma, kayak gitu kan. Makanya salah satu tadi tanda bahagianya seseorang adalah ketika dia mendapatkan suatu rizki. Ketika misalnya contoh ada keluarga kecil misalnya ya, seorang suami istri, dia mempunyai anak yang mungkin lebih dari satu, artinya tanggungannya banyak gitu ya, harus menafkahi banyak orang. Tapi dengan rezeki yang halal ya, toh kok kita lihat ternyata ya anaknya hidup semua, bahkan kadang bisa sampai sekolah, bisa sampai kuliah, lulus kuliah, gitu kan? Mungkin di sini ada ya yang merasakan seperti itu ya. Ada orang tua yang perjuangannya mati-matian untuk membesarkan anak-anaknya, yang mungkin kadang kalau kita lihat secara ekonomi, kadang kita lihat tuh penghasilannya nggak seberapa ya. Kalau dihitung secara matematika, kayaknya kok nggak cukup ya dengan penghasilan segitu untuk kehidupan suami istri, ditambah anak-anaknya belum bayar sekolah dan sebagainya gitu kan. Akan tetapi kok ternyata pada perjalanan hidupnya kok cukup-cukup saja, seperti itu kan. Makanya rizki yang halal itu menjadi tanda hidup bahagia seseorang ya, karena dengan rizki yang halal tadi kita bisa menjalani hidup meskipun matematika manusia itu tidak masuk akal untuk bertahan hidup, tapi matematikanya Allah bisa mencukupi kehidupannya, seperti itu ya. Kemudian tanda hidup yang kedua, ini biasanya sampai jam berapa? Menjelang berbuka. Ada yang tahu nggak berbuka hari ini jam berapa? 17.52. Oh ya. Ini semuanya udah hadir atau ada yang belum hadir? Sudah semuanya? Apa ada yang nggak ikut? Oh, ada yang nggak ikut. Oh ya.
Kemudian tanda hidup bahagia seseorang yang kedua adalah ketika dia diberi sifat qanaah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sudah tahu di sini apa arti dari qanaah? Apa? Siapa yang tahu angkat tangan? Ayo, siapa yang tahu angkat tangan? Apa arti dari qanaah? Apa arti dari qanaah? Nggak usah malu-malu, nggak apa-apa, jawab aja. Salah juga nggak apa-apa. Salah nggak dihukum. Ada yang tahu? Apa? Menerima apa adanya ya. Menerima apapun yang Allah berikan kepada kita ya. Itu arti dari qanaah. Menerima dengan ikhlas atau ridho dengan segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ya. Ini sebelumnya ini orang Jawa semua apa ada yang luar Jawa? Ada yang luar? Coba yang masih Pulau Jawa mungkin ada. Yang dari Sumatera ada enggak? Ada berapa orang? Ada yang dari Sumatera? Coba angkat tangan. Ada. Dari Sumateranya mana? Oh, Palembang. Oh, jauh banget ya. Pempek Palembang. Terus ada yang dari Kalimantan enggak? Kalimantan. Banyak. Kalimantan? Mana Kalimantannya? Kalimantannya mana? Kalimantan Timur. Oh ya. Jauh juga ya. Ada yang dari Sulawesi? Sulawesi? Ada yang dari Papua? Nggak ada. Oke. Ya nggak apa-apa. Tapi udah pada bisa bahasa Jawa semua belum? Sambil belajar bahasa Jawa nggak? Nggak. Oke. Ya, kadang orang Jawa aja malah nggak tahu juga bahasa Jawa seperti apa ya. Apalagi saya pernah dulu ketika SMA-nya itu di Jawa Barat. Jadi di Garut di Sunda. Nah, waktu itu butuh penyesuaian untuk belajar bahasa Sunda ya. Yang awalnya dari dibully sama teman-teman kan, dibully, disuruh beli apa padahal artinya bukan ini gitu kan. Tapi alhamdulillah ya berjalannya waktu sudah bisa. Meskipun sekarang ya karena tinggalnya di Jogja udah lama nggak di Jawa Barat ya, nggak di Sunda. Akhirnya ya sekarang masih bisa, tapi untuk ngomong logatnya sudah beda lagi. Seperti itu ya. Oke. Berkaitan dengan qanaah tadi, dalam istilah Jawa, qanaah itu orang mengistilahkan dengan istilah narimo ing pandum. Narimo ing pandum, atau dalam bahasa Indonesianya adalah menerima apa adanya terhadap bagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi salah satu tadi kunci tanda bahagia seseorang adalah ketika dia bisa menerima apapun yang Allah berikan kepadanya ya. Orang ya, misalnya ada seseorang yang memiliki uang yang banyak, seseorang yang mempunyai jabatan yang tinggi, seseorang yang memiliki harta yang melimpah ruah, kira-kira dia bisa hidup bahagia tidak? Kira-kira bisa hidup bahagia enggak? Orang yang mempunyai uang banyak, dia punya jabatan tinggi, hartanya pun melimpah ruah, kira-kira dia hidupnya bahagia atau tidak? Belum tentu ya, karena masih ditentukan dengan tadi sifat kedua tadi, sifat qanaah. Orang yang dia misalnya mempunyai uang yang banyak, jabatan yang tinggi, atau bahkan harta yang melimpah ruah ya, mungkin harta di sini kan bisa berkaitan dengan aset rumah dan sebagainya itu ya. Tapi dia tidak mempunyai sifat qanaah, maka niscaya hidupnya tidak akan bahagia. Karena dia akan selalu merasa kurang dan kurang ya. Dia mungkin ada orang yang mempunyai uang misalnya 5 juta ya. Secara santri kan 5 juta banyak tidak? Enggak. Banyak tidak? Banyak ya. Orang yang mempunyai harta misalnya 5 juta tapi dia tidak mempunyai sifat qanaah ya,
tidak mempunyai sifat qanaah, menerima apa yang ia punya, maka dia niscaya akan merasa kurang dan kurang, ya. Kenapa para pejabat banyak yang korupsi? Ya salah satunya karena dia tidak mempunyai sifat qanaah, ya. Padahal kalau kita lihat kehidupan para pejabat, banyak enggak yang misalnya sudah punya mobil, ya, rumah, ya intinya kehidupannya sudah enak gitu ya. Akan tetapi ternyata banyak juga yang terlibat korupsi, ya karena tadi tidak mempunyai sifat qanaah, ya. Makanya kita dianjurkan untuk selalu menerapkan atau mempunyai sifat qanaah tadi, agar kita hidup dimanapun insya Allah kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah mendengar sebuah hadis dari Rasulullah SAW tentang qanaah? Ada yang hafal hadisnya? Ungduru ila man huwa asfala minkum. Pernah dengar kan? Bahkan mungkin ada yang program suruh menghafal hadis-hadis kayak itu ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ungduru ila man huwa asfala minkum wala tangduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Ini ternyata lampunya putih ya. Saya kira lampunya merah, soalnya ini kacamatanya agak gelap. Oke. Jadi tadi ya, cara agar kita bisa qanaah, ya, bisa menerima apapun yang Allah berikan kepada kita, yaitu tadi dengan banyak-banyak melihat orang yang kondisinya di bawah kita, ya. Tadi kan Rasulullah bersabda tadi ya, bahwasanya lihatlah orang yang ada di bawah kalian. Ungduru ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang yang ada di bawah kalian. Wala tangduru ila man huwa fawqakum, jangan melihat seseorang yang berada di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, karena hal tersebut agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Bahasa simpelnya, banyak-banyaklah kita lihat ke yang di bawah kita, jangan terlalu sering melihat yang di atas kita, agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Coba kita bayangkan kalau misalnya, ya, misalnya dalam hal kendaraan, ya, ada orang yang mungkin sekarang pergi kemana-mana pakai motor, misalnya kan. Misalnya ada orang yang pergi kemana-mana pakai motor. Kira-kira dia akan selalu bersyukur tidak dengan motor yang ia punya? Tentunya tidak. Tergantung dia punya sifat qanaah atau tidak, itu kan. Tadi ya, dia kemana-mana pakai motor, tapi selalu melihatnya kepada yang di atasnya. Dia selalu melihat kepada orang-orang yang mempunyai mobil, bahkan mungkin mobilnya mewah. Pasti rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkurang, bahkan bisa jadi ke tahap level dia kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya berupa sepeda motor tadi, gitu kan. Padahal kalau dia mempunyai sifat qanaah, ya, dia bisa menerapkan hadis Rasulullah tadi, bahwasanya perbanyaklah melihat yang kondisinya di bawah kalian, maka niscaya dia akan selalu bersyukur dan bersyukur, ya. Ketika misalnya dia sekarang kemana-mana pakainya motor, lalu dia bersyukur dengan cara melihat orang yang di bawahnya, ya. Dia melihat, oh alhamdulillah saya sekarang mempunyai motor, walaupun mungkin motornya ya katakan motor butut gitu ya, tapi alhamdulillah, karena ternyata banyak juga di luar sana orang-orang yang masih kemana-mana cuma pakai sepeda ontel, ya. Banyak juga ternyata orang yang belum mampu untuk membeli motor, ya. Maka dia akan bersyukur meskipun dengan motor yang istilahnya motor jelek, yang penting masih bisa dipakai untuk kemana-mana. Lalu orang yang mempunyai, yang masih cuma punya sepeda saja, dia juga ketika dia melihat yang di bawahnya, pasti dia juga akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ketika seseorang yang atau santri misalnya kemana-mana pakai sepeda ontel, lalu dia melihat ke yang di bawahnya,
Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih mengizinkan saya pakai sepeda ontel kemana-mana, padahal di luar sana banyak sekali orang-orang yang kemana-mana masih jalan kaki, ya. Maka meskipun dia hanya cuma memiliki sepeda ontel, pasti dia akan merasakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjalan kaki ketika dia bisa menerapkan hadis tadi, dia melihat orang yang di bawahnya, dia pun pasti akan bersyukur. Meskipun orang lain banyak yang pakai motor, pakai sepeda, alhamdulillah Allah masih memberikan saya dua kaki yang bisa saya gunakan untuk jalan kemana-mana. Padahal di luar sana banyak sekali orang yang mungkin punya kaki tapi tidak berfungsi, atau bahkan ketika lahir tanpa kaki. Pernah lihat nggak orang yang lahir tanpa kaki? Kira-kira ada nggak? Ada nggak? Hidup nggak? Hidup. Tapi kalau orang lahir tanpa kepala, hidup nggak? Enggak ya. Nah itu kita kadang melihat ya orang tanpa kaki ya, atau mungkin ada kakinya tapi qadarullah tidak berfungsi. Tapi kalau orang tanpa kepala kan menakutkan ya, orang jalan-jalan ya, kita lihat, aduh nggak ada kepalanya, gitu kan, malah jadi kayak siluman atau apa gitu. Jadi orang yang tadi ya, orang yang kemana-mana pakai kaki pun bisa bersyukur kalau dia melihat ternyata banyak sekali orang yang kakinya tidak berfungsi seperti dia. Ya, orang yang misalnya dia lahir tanpa kaki pun dia masih bisa bersyukur karena ternyata di luar sana ada yang mempunyai kaki normal ya, bahkan mungkin sekujur tubuhnya normal tapi otaknya tidak normal alias gila. Maka kira-kira dia bisa bersyukur nggak? Pasti dia bersyukur meskipun dia kakinya tidak bisa digunakan, tapi ternyata ada juga yang punya kaki tapi di jalan-jalan tanpa malu, tanpa pakaian, gila dan sebagainya gitu ya. Tentunya tujuan kita melihat yang di bawah kita adalah berkaitan dengan nikmat syukur tadi ya, bukan untuk merendahkan orang lain, tapi agar kita selalu bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ketika ada temennya atau apa yang punya apa ya, jangan cepat-cepat iri ya. Jadi misalnya itu kan kadang penyakit hati kan salah satunya iri ya. Jadi ya itu tadi, perbanyak kita melihat yang di bawah kita. Ada temannya yang tasnya baru ya, kita tasnya belum baru, ya udah jangan terlalu wah itu baru aku harus lebih baru dari dia ya, jangan. Harus lihatnya, oh ada ternyata yang tasnya udah sobek tapi masih dipakai karena masih berfungsi. Ya alhamdulillah saya tasnya belum sobek tapi masih berfungsi. Seperti ya. Jadi tadi Rasulullah menganjurkan kepada kita agar kita bisa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita adalah dengan cara memperbanyak melihat yang kondisinya di bawah kita. Tentunya larangan Rasulullah di sini berkaitan dengan melihat ke atas, bukan larangan mutlak ya. Artinya kita boleh sesekali melihat yang di atas kita untuk suatu saat memotivasi ya. Pastikan semua di sini pengen jadi orang sukses kan? Orang sukses kan kadang ada yang bagi tips gitu kan. Misalnya tips untuk sukses ini kadang sekian seperti ini ya. Kita boleh melihat kepada orang-orang yang sukses tadi sebagai bahan motivasi ya. Tapi tidak bisa menjadikannya patokan untuk selalu kita lihat dan kita tiru. Seperti itu ya. Apalagi sekarang itu kan di sosmed banyak sekali ya konten-konten yang orang pamer harta, mobilku berapa mewah, rumahku ini gitu kan. Kalau kita melihat itu lalu kita ingin niru, wah kacau ya, kehidupan kita akan kacau. Bahkan bisa jadi nanti Allah kejam sekali sama saya, itu orang dikasih rumah bagus, apa kendaraannya bagus, saya dari dulu kayak gini terus doa terus tapi nggak pernah dikabulkan misalnya gitu kan. Nah padahal doa itu kan apa ya, bisa jadi tiga ya, bisa jadi Allah langsung kabulkan di dunia, bisa jadi Allah mengabulkannya di akhirat, atau bisa jadi Allah mengabulkannya dengan cara mengurangi dosa-dosa keburukan yang pernah kita lakukan. Seperti itu ya. Jadi itu berkaitan dengan masalah dunia. Tapi berkaitan dengan masalah akhirat harusnya kita rubah mindset dibalik ya. Tidak boleh dalam masalah akhirat justru kita melihat orang-orang yang di bawah
kita, ya. Misalnya di sini sholatnya 5 waktu semua tidak? Insya Allah 5 waktu ya, kecuali yang lagi halangan ya, gitu kan? Biasa yang halangan 5 waktu juga, kan enggak, ya. Jadi berkaitan dengan amalan ibadah ya, yang bertujuan menggapai kehidupan akhirat, justru kita harus melihat orang-orang yang di bawah, di atas kita, ya. Kita misalnya sholat sekarang, misalnya ya, ini bukan kita, misalnya ada orang ya di luar sana, sholat subuh tidak pernah karena mesti bangun kesiangan. Lalu dia ternyata menjadikan tadi ya, melihat ke yang di bawah untuk dijadikannya sebagai pembelaan. Masih mending aku cuma nggak sholat subuh daripada dia nggak sholat sama sekali. Nah, itu kan nggak bisa dijadikan patokan ya. Justru dalam hal akhirat kita dianjurkan untuk melihat yang semangatnya di atas kita. Kalau kita sekarang masih sholatnya sudah 5 waktu, lalu ada teman kita yang kita tahu ya, dia sholatnya 5 waktu, sholat sunnah ya, qobliyah, ba'diyah juga ia lakukan, sholat sunnah tahajud dua ia lakukan, maka kita kalau bisa, wah aku pengen lebih dari dia, seperti itu ya. Itu jadi dalam hal akhirat kita melihatnya yang di atas kita. Oke, sudah berapa menit lagi nih? 36, berarti sekitar 22 lagi ya, 22 menit lagi ya kalau nggak salah ya. Ya udah, matematikanya diuji ini. Oke, kemudian tadi ya, tanda hidup bahagia seseorang yang pertama ketika dia mendapatkan rizki yang apa tadi? Rizki yang halal ya. Kemudian yang kedua adalah ketika bisa dia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sifat qanaah, menerima apapun yang Allah berikan kepadanya. Yang ketiga adalah taufiquhu ila ta'at. Taufiquhu ila ta'at itu adalah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan atau melakukan kebaikan-kebaikan, amal soleh ya. Kira-kira ketika kita misalnya di pondok pesantren ya, itu kadang kita apakah semangat terus ketika belajar atau kadang ada rasa-rasa gimana gitu? Semangat terus ya pasti di sini ya, kelihatan dari muka-mukanya kayaknya semangat semua ya, semangat terus ya, termasuk ibadahnya gitu kan ya. Berarti ketika kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal ibadah dengan penuh semangat, maka itu juga salah satu ciri atau tanda bahagianya seorang muslim ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Muhammad ayat ke-7. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu iltansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu ya. Kalau kita ingin diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bisa taat ya, tanpa melaksanakannya dengan berat, maka tolonglah agama Allah. Dengan cara apa? Ya dengan cara berbagai macam ya. Apapun yang kalian bisa lakukan dalam dakwah, ya lakukanlah ya. Orang yang misalnya bisa dia sudah belajar Al-Qur'an lalu mengajarkannya kepada anak-anak TPA, itu salah satu yang bisa dia lakukan. Orang yang mungkin keahliannya di bidang videografi, lalu dia membantu ya pengeditan video untuk dakwah, yaitu termasuk salah satu bagian dari tadi amal soleh yang ia lakukan ya. Terkadang amal soleh itu kan tidak berupa ketika kita baca Al-Quran gitu ya, tapi ada kalanya ketika kita menolong orang lain, termasuk misalnya ada seorang nenek-nenek yang mau nyebrang jalan,
takut, kemudian nggak ada yang nyeberangin, kita seberangin, kan? Kemudian misalnya ada duri di tengah jalan, itu kan termasuk dari bagian amal soleh, kan? Yang bernilai pahala sedekah, ya. Bukankah kullu ma'rufin sodakoh, ya. Setiap kebaikan adalah sedekah, ya. Lalu bagaimana caranya agar kita selalu semangat untuk mengerjakan kebaikan, ya? Di dalam suatu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda. Jadi pada waktu itu Rasulullah SAW pernah di suatu majlis. Kemudian datanglah orang Ansor menemui beliau. Tahu kan Ansor? Ansor bukan Ansor Banser yang dimaksud di sini, tapi Ansor dan muhajirin, ya. Orang muhajirin adalah orang yang mengikuti Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang Ansor adalah orang-orang Madinah yang meminta Nabi untuk hijrah ke Madinah dan yang menjamu atau menerima kedatangan Nabi ketika sampai di Madinah. Nah, pada suatu hari ketika Nabi sedang berada di majelis, ternyata ada orang Ansor datang kepadanya. Lalu orang tersebut bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pertanyaan, wahai Rasulullah, siapakah Muslim yang terbaik? Maka kata Rasulullah, Muslim yang terbaik adalah dia yang paling baik akhlaknya kepada orang lain. Ya mungkin enggak hanya cuma kepada orang, tapi kepada hewan, bahkan mungkin kepada alam ciptaan Allah gitu, ya, dengan cara misalnya menjaga kebersihan lingkungan. Itu kata Rasulullah. Jadi ketika tadi ditanya siapakah Muslim yang terbaik, kata Rasulullah yang paling baik akhlaknya. Karena salah satu tujuan terbesar Rasulullah diutus itu kan adalah untuk merubah akhlak manusia. Ya, apalagi pada waktu itu di zaman jahiliyah, ya. Semua orang tahu ya di sini, ya. Zaman jahiliyah yang ketika Rasulullah diutus di atasnya, orang menghalalkan mabuk, zina, judi, bahkan ada yang sampai ketika itu orang-orang Arab jahiliyah ketika dia mempunyai anak perempuan maka merupakan suatu aib baginya. Orang-orang jahiliyah di Arab itu dulu, ya, mengatakan bahwasanya ketika anaknya lahir seorang perempuan maka itu suatu aib baginya. Ada yang sampai dikubur hidup. Itu merupakan perbuatan jahiliyah yang ada pada mereka. Tapi kemudian setelah Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak mereka semua dengan cara melarang mabuk, melarang zina, melarang judi, ya, dengan memperbaiki akhlak-akhlak mereka. Tadi bahwasanya Muslim yang terbaik adalah yang paling baik akhlaknya, akhlak kepada ibu bapaknya, kepada saudaranya, kepada orang lain, tanpa membedakan bahkan akhlak kita kepada orang yang mungkin tidak seiman dengan kita, ya. Karena kalau misalnya, ya, kita dakwah kepada orang yang sama-sama Islam kan dengan cara ilmu yang seperti ini, ya. Tapi kita dakwah kepada orang yang non kan kadang nggak nyambung kalau misalnya langsung pakai ayat Al-Quran, hadis gitu kan, karena beda rujukan. Maka bisa jadi dakwah kita kepada orang non, ya, dengan cara kita berbuat baik kepada mereka, ya. Banyak di luar negeri yang seperti itu, punya tetangga Muslim yang baik, akhirnya dia masuk Islam karena akhlak baik dari tetangganya yang Muslim tadi, ya. Sebaik-baik orang Muslim, kata Rasulullah tadi, yang baik akhlaknya. Kemudian orang Ansor itu tidak sampai di situ. Orang tadi bertanya lagi, lalu wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas? Orang Muslim yang paling cerdas itu yang seperti apa? Maka kata Rasulullah adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, ya. Dan tidak hanya sampai situ, tidak hanya banyak mengingat kematian saja, tapi juga kata Rasulullah, dan yang paling baik persiapannya untuk bekal kematiannya, ya. Jadi tadi orang yang paling baik adalah orang yang
paling bagus akhlaknya. Sedangkan orang yang paling cerdas, ya, orang yang paling pintar, orang yang paling cerdas, bukan yang matematikanya juara 1, yang IPA-nya ini, ya. Tapi kata Rasulullah adalah yang tadi, yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak persiapannya untuk bekal kematiannya. Kayaknya udah pada lihat jam. 42. Masih ada berapa menit? 10 ya? 10 menit lagi ya? 52 bukan? 5 berapa? 54. Ya, berarti ada 12 menit lagi. Oke, tadi ya, bahwasanya orang yang paling cerdas, muslim yang paling cerdas adalah dia yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak beramal soleh untuk bekal kematiannya tadi, ya. Jadi di sini semuanya yang ingin semangatnya tidak kendor, yang ingin selalu semangat menanam kebaikan untuk dipanen di akhirat kelak, ya banyak-banyak mengingat kematian, ya. Terkadang kita mengingat mati hanya karena ketika ada tetangga yang meninggal. Atau yang paling mendalam adalah ketika kita mengingat kematian adalah ketika orang-orang tercinta kita, agak nyetrum ini, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kadang seperti itu kan, ketika misalnya seseorang ayahnya meninggal atau ibunya meninggal, dia pasti kan akan mengingat kematian sampai beberapa hari gitu kan, seperti itu. Dan ketika mengingat kematian kadang dia imannya kepada Allah naik, ya, untuk apa, untuk ibadah apa itu naik, seperti itu ya, seperti itu. Akan tetapi ketika orang tidak pernah mengingat kematian, niscaya banyak sekali yang madarat yang akan dia dapatkan, ya. Jadi kalau ingin, ya, tetap semangat belajar, tetap semangat tadarus, tetap semangat menghafal Al-Qur'annya, ya tadi banyak-banyak mengingat kematian, ya. Kematian itu kan sesuatu yang pasti, ya. Ada nggak orang yang dari Nabi Adam sampai sekarang belum mati? Enggak ya. Ya mungkin Nabi Isa diangkat gitu ya. Tapi orang dulu mungkin umurnya lama kan. Zaman dahulu mungkin orang sampai ratusan tahun. Tapi umat Nabi Muhammad SAW itu kan berkisar paling tidak sekitar 63 tahun sebagaimana ketika beliau meninggal. Jadi sekarang orang mungkin adalah sebagian 100 tahun ya. Bahkan simbah buyut saya itu di Wonosobo udah 100 tahun dan alhamdulillah masih sehat. Cuman ya sehat-sehatnya orang sepuh kan seperti itu ya. Kadang ya tiduran, ya, penglihatannya sudah berkurang, jalannya pun harus dituntun dan sebagainya. Itu 100 tahun. Tapi orang zaman sekarang itu jaranglah orang yang bisa sampai 100 tahun. Rata-rata 60-an tahun itu sudah meninggal, ya. Jadi kita kadang yang bikin kita terlena itu karena kita masih muda, ya. Kita kan kadang, ya, kalau misalnya kita lihat di masjid-masjid, kira-kira mayoritas orang yang sholat tarawih, ya, yang ngumpul di situ kebanyakan pemuda atau orang tua? Benar? Orang tua atau pemuda? Kebanyakan orang tua, lansia bahkan gitu kan. Kalau kita lihat kan kadang, waduh, simbah-simbah lagi nih, nah, jamaah misalnya lagi sholat, lihat kanan simbah-simbah, kiri simbah-simbah. Kebanyakan seperti itu. Karena kalau secara secara alamiah mungkin ya orang berpikir bahwasanya muda, tua, baru meninggal gitu kan. Padahal itu kan yang meracuni kita, ya. Kadang kita nggak sadar kematian itu kan yang mengintai kita. Tidak harus sampai tua, tidak harus nunggu sakit, ya. Bisa jadi malah baru lahir langsung meninggal, banyak juga kan seperti itu, masih bayi balita meninggal, ya. Nah, dan di sini insya Allah masih muda-muda semua, ya. Jadi jangan sampai terlena, walaupun kita masih muda, kita harus tetap giat ibadah, ya. Jangan sampai wah nanti aku nunggu tua aja mau tobat mau ibadah, itu nggak boleh seperti itu. Karena itu juga termasuk ke dalam menunda taubat. Padahal kita semua itu kan tahu, ya, dalilnya, ya, kullu nafsin dha'iqatul
maut. Setiap yang bernafas pasti akan merasakan mati. Setiap yang hidup pasti akan mati. Setiap pertemuan ada perpisahan, ya. Bahkan di dalam ayat lain, faida ahaduhum walikulli ummatin ajal faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bahwasanya setiap umat itu mempunyai ajalnya, ya. Semua di sini pasti akan menjemput ajalnya masing-masing dengan caranya masing-masing. Dan ajal itu dikatakan tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diakhirkan. Ketika sudah waktunya kita meninggal, dalam kondisi apapun kita bisa jadi meninggal. Makanya kalau kita ingin meninggal dalam keadaan yang baik, husnul khotimah, maka usahakan dari sekarang banyak ibadah dan banyak isi kegiatan kita dengan hal-hal yang positif. Karena bisa jadi manusia itu meninggal di atas kebiasaan hidupnya, ya. Kira-kira orang yang setiap hari banyak mabuknya ketika meninggal sedang baca Al-Quran atau sedang mabuk? Sedang mabuk. Orang yang setiap hari menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran, kira-kira posisi meninggalnya, izin kenapa? Oh iya, ya, silakan. Ketika orang setiap hari misalnya kebanyakan waktunya untuk membaca Al-Quran, kira-kira meninggalnya dalam kondisi apa? Membaca Al-Quran. Seperti itu, ya. Intinya kita banyak-banyaklah menggunakan waktu kita untuk kebaikan agar kita meninggal dalam keadaan yang baik. Kemudian yang terakhir, ya. Yang terakhir, yang keempat, yang menjadi tanda bahagia seseorang adalah halawat ta'at, yaitu merasakan manisnya ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda bahagia yang ini adalah yang paling nikmat bagi seorang muslim, ya. Bagaimana tidak? Kadang ada orang, ya, yang ketika baca Al-Quran baru buka aja mau bismillah udah berat buat mulutnya, baru baca 5 menit sudah ngantuk, kan? Nah, seperti itu. Tapi terkadang ada juga orang yang begitu menikmati ketika sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang orang baca Al-Quran semakin lama semakin nyaman, semakin tenang, semakin khusyuk, gitu, ya. Begitu juga ketika kita sholat, ya. Hadirkanlah hati kita, ya, ubah mindset kita. Ketika sholat itu jangan hanya agar udah kewajiban kita itu terpenuhi, seperti itu, ya. Pasti kalau orang niatnya cuma seperti itu, sholatnya tidak akan terlalu khusyuk, ya. Kalau sholatnya cuma, aduh udah waktu zuhur, sholat dulu biar nanti nggak perlu sholat lagi, gitu kan. Beda dengan orang yang ketika misalnya datang waktu sholat, terus dia berpikir, wah ini adalah kesempatanku untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Apalagi jadi ketika kita sholat tuh agar kita khusyuk, kita bayangkan bagaimana kalau ini sholat terakhir yang kita lakukan, ya. Coba bayangkan kalau kita itu sholat terakhir itu kan pasti orang akan lakukan dengan sangat khusyuk, itu, ya. Seperti itu, karena besok tidak ada kesempatan lagi untuk sholat, ya. Seperti itu. Sudah? Sudah, ya? Oke, ya. Jadi itu tadi, ya, 4 tanda bahagia seorang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah ketika dia bisa mendapatkan rezeki yang halal. Kedua, ketika dia bisa menerima semua yang Allah berikan kepadanya. Ketiga, ketika dia diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan. Dan yang keempat adalah ketika dia bisa merasakan manisnya ibadah atau ketaatan yang ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Ya, sudah masuk waktu buka, ya. Doanya di sini atau di tempat buka? Allahumma lakasum itu apa? Dabatu ma'u. Dabatu ma'u. Oke. Ya, bersama-sama kita akhiri dulu, ya, kajian pada sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, ya. Kita bisa mengamalkan yang sedikit ini agar kita semoga termasuk menjadi hamba-hamba yang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Marilah kita tutup kajian kali ini dan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis, lalu kita baca doa berbuka puasa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabat tama'u uruku wa thabatal ajaru insyaallah. Ya, boleh berbuka terlebih dahulu. Udah saya salam belum? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.